Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 2,93 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2024. Nilai ini naik dari 2,72 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2024 dan lebih tinggi dari Mei 2023. Surplus ini membuat neraca perdagangan Indonesia surplus selama 49 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Nilai ekspor Mei 2024 mencapai 22,33 miliar dolar Amerika Serikat, naik 13,82% dari April 2024. Adapun ekspor non-migas berkontribusi 20,91 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, secara kumulatif nilai ekspor Januari-Mei 2024 mencapai 104,25 miliar dolar Amerika Serikat, turun 3,52% secara tahunan. Di sisi lain, impor Indonesia pada Mei 2024 juga naik 14,82% dari April 2024 menjadi 19,4 miliar dolar Amerika Serikat. Impor non-migas naik 19,7% dari April 2024 menjadi 16,65 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor terbesar pada Januari-Mei 2024 berasal dari Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isi Karim menyatakan, Kementerian Perdagangan telah meminta penjelasan dari Tokopedia terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan tersebut setelah diakuisisi oleh TikTok. Isi menjelaskan bahwa Tokopedia mengklaim PHK dilakukan karena adanya redundansi dalam fungsi pekerjaan yang tidak lagi dibutuhkan. Contohnya, penghapusan jabatan seperti Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal yang dianggap redundant antara Departemen A dan juga B. Isi menekankan, meskipun PHK bukan kewenangan langsung Kemendak, mereka akan terus memantau dampak dari keputusan tersebut. Senada dengan Kemendak, Smesco khawatir TikTok sebagai pemegang 75% saham Tokopedia menggantikan para pekerja lokal dengan pekerja asing asal China. Direktur Utama Smesco, Wintor Rahmada, menuturkan, dengan TikTok menguasai mayoritas saham e-commerce Tokopedia, maka raksasa teknologi asal China itu memiliki kendali besar terhadap operasional dan kebijakan Tokopedia. PHK massal karyawan Tokopedia dilakukan seminggu setelah RUPS dan 6 bulan setelah akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Sebanyak 450 karyawan Tokopedia dilaporkan terkena PHK, dan ini menjadi PHK pertama Tokopedia sejak akuisisi oleh TikTok pada bulan Desember tahun 2023. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulkan kenaikan subsidi listrik untuk tahun 2025 menjadi 83,02 triliun rupiah hingga 88,36 triliun rupiah. Nilai ini naik dari subsidi tahun 2024 yang dianggarkan 77,82 triliun rupiah dengan asumsi harga minyak dunia 75 hingga 85 dolar Amerika Serikat per barel dan kurs 15.300 hingga 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lewat kebijakan subsidi ini, Arifin berharap agar subsidi mampu menyasar golongan miskin dan juga rentan tanpa penyesuaian tarif bagi pelanggan subsidi. Arifin menegaskan bahwa arah kebijakan ini mendukung transisi energi yang adil dan efisien dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Presiden Joko Widodo membantah adanya program bantuan sosial untuk korban judi online. Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi mengklarifikasi bahwa wacana bansos tersebut ditujukan untuk keluarga yang dirugikan oleh judi online, bukan untuk pelaku judi online. Pemerintah saat ini juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dengan tujuan meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik judi online yang dianggap merugikan masyarakat. Jokowi menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menanggulangi perjudian online. Saat ini, ada lebih dari 2,1 juta situs judi online telah ditutup pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap menjamurnya judi online. Jokowi juga menyoroti dampak negatif dari judi online termasuk kehilangan harta dan perpecahan keluarga. Jokowi menjelaskan bahwa keterlibatan aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga negara menjadi kunci
dalam membangun pertahanan nasional terhadap perjudian daring. Inflasi Inggris turun dan mencapai target Bank of England sebesar 2% pada bulan Mei 2024. Nilai ini turun dari 2,3% di bulan April. Inflasi jasa saat ini berada pada 5,7% di bulan Mei, turun dari 5,9% di bulan sebelumnya. Sementara, inflasi inti turun menjadi 3,5% dari 3,9% di bulan April. Jatuhnya harga pangan dan biaya bahan bakar mobil menjadi kontribusi besar penurunan inflasi. Penjualan bahan makanan hanya naik 1% dalam 4 minggu hingga 9 Juni 2024. Inflasi Inggris berhasil menyentuh target BOE dan terjadi jelang pemilihan umum Inggris yang akan diadakan pada 4 Juli mendatang. Selain Inggris, pemilu akan dilakukan juga di beberapa negara lain seperti Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan warga Hong Kong pemegang visa British National Overseas.